Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Nuranidah, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 931204619, akan mereview materi obligasi syariah dan reksadana syariah dari kelompok 9 untuk memenuhi tugas mata kuliah Legal Audit Syariah. Terdapat dua materi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah obligasi syariah yang memuat sejarah singkat obligasi syariah, definisi obligasi syariah, jenis serta prinsip-prinsip obligasi syariah. Kemudian yang kedua yakni reksadana syariah. Mari kita bahas satu persatu. Sejarah singkat obligasi syariah. Obligasi syariah dipergunakan oleh para pedagang pada abad pertengahan dan berkembang pada abad 4-5 Hijriah, di mana seorang pembeli dapat mengirim obligasi syariah pada seorang pedagang. Pada masa kontemporer muncul obligasi syariah dilatar belakangi oleh upaya untuk menghindari adanya praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumental pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan syariah yang kemudian diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 32/DSN MUI /9/2002. Dalam makalah kelompok 9 dijelaskan bahwa definisi dari obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Besarnya pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang obligasi syariah dengan pendapatan yang dibagi hasilkan. Jenis-jenis dari obligasi syariah ada 4. Jenis dari obligasi syariah yakni obligasi syariah ijarah, obligasi syariah mudharabah, obligasi syariah musyarakah, serta obligasi syariah istina. Keempat jenis obligasi syariah ini dilaksanakan berdasarkan akad yang tertera sesuai nama jenis obligasi syariah itu sendiri. Seperti obligasi syariah ijarah adalah jenis obligasi syariah yang menggunakan akad ijarah dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip obligasi syariah. 1. Pembiayaan hanya untuk suatu transaksi atau suatu kegiatan usaha yang spesifik. 2. Tidak boleh memberikan jaminan hasil usaha yang semata-mata merupakan fungsi waktu dari uang. 3. Obligasi tidak dapat dipakai untuk menggantikan hutang yang sudah ada. 4. Bila pemilik dana tidak harus menanggung rugi, maka pemilik usaha harus mengikat diri. Yang kelima, pemilik dana dapat menerima pembagian dari pendapatan, di mana pemilik usaha atau emiten mengikat diri untuk membatasi penggunaan pendapatan sebagai biaya usaha. Yang keenam, obligasi dapat dijual kembali, baik kepada pemilik dana lainnya ataupun kepada emiten. Yang ketujuh, obligasi dapat digunakan di bawah modal awal kalau perusahaan mengalami kerugian. 8. Perubahan nilai pasar bukan berarti perubahan jumlah hutang. Reksadana syariah merupakan alternatif untuk adanya sikap mendua pada diri umat Islam. Di satu sisi ingin menginvestasikan modal yang dimiliki pada reksadana, tetapi di sisi lain memiliki ketakutan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat. Dalam Fatwa DSN MUI nomor 20/DSN/9/2000 disebutkan bahwa reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sohib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib al-mal dengan pengguna investasi. Di Indonesia, reksadana yang banyak diterbitkan saat ini adalah reksadana terbuka yang berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK seperti PNM Syariah, Dana Reksa Syariah Berimbang, Rifan Syariah, dan reksadana amanah syariah. Adapun ciri-ciri reksadana yaitu 1.
Mempunyai dewan syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan manajer investasi agar senantiasa sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, hubungan antara investor dari perusahaan didasarkan pada sistem mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal atau sebagai investor sedangkan satu pihak sebagai pengelola atau manajer investor. Tiga, kegiatan usaha atau investasinya diarahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sekian review yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.